Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang saya berada di sentra pembuatan barongan bernama Aringga Jaya yang berada di Kabupaten Blora. Lebih tepatnya di depan SPBU Kunduran ke barat 50 meter. Di tempat inilah berbagai ukuran barongan dibuat oleh tangan-tangan para ahli. Mulai dari barongan besar untuk pementasan sampai barongan yang kecil untuk anak-anak seperti di samping saya ini. Cukup imut. Lalu bagaimanakah proses pembuatan barongan tersebut? Mari ikut saya. Bisa dilihat di sini para pekerja memiliki tugas masing-masing. Ada yang memasang lulang dan rambut, ada juga yang menjahit. Lalu bagaimanakah usaha ini mulai berdiri dan bagaimanakah keadaan mereka di saat pandemi ini? Mari kita tanyakan pada Mas Wiwit selaku ketua dari sentra ini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Wiwit selaku pemimpin dari sentra paguyuban Aringga Jaya ini. Oke, Mas. Gimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Oke, Mas. Kan ini punya usaha seperti ini, itu sudah mulai kapan? Sejak kapan? Apa yang mendasari Mas Wiwit untuk mendirikan usaha ini? Ya, baik. Usaha ini kami mulai dari sekitar tahun 2013, sekitar 6 tahun atau hampir 7 tahun lah. Kita merintis pertama itu belum seperti ini. Kita masih sering kita ecer ke pasar-pasar, kita apa ya istilahnya itu kita tawar-tawarin lah ke customer kami, kita tawarin barang yang cocok yang ngambil, yang enggak ya sementara emang enggak, karena dulu kan memang barongan enggak selaku kayak sekarang. Kalau untuk dasar yang kami mendasari, yang kami bikin paguyuban atau kerajinan barong ini karena atas dasar hobi. Kita memang hobi dengan barongan. Yang nomor 2 itu ya paling tidak kita itu bisa meningkatkan perekonomian lah, karena kita lihat peluang untuk barongan itu semakin ke depan, semakin ke sini semakin diminati banyak orang. Oh. Lalu sekarang bagaimanakah sistem dari penjualannya? Sistem penjualan kami memang udah punya penggula ya, kita udah punya relasi-relasi yang cukup lumayan banyak lah, terutama untuk yang jenis anak-anak. Kalau untuk yang dewasa itu kan memang kita bikinnya itu enggak sebanyak anak-anak. Kita bikin cuma 1 bulan mungkin dibikin cuma tiga biji lah. Itu kita batasi. Kalau untuk yang pentas atau yang dewasa itu kita batasi. Yang kita utamakan adalah yang untuk anak-anak, karena walaupun harga murah tapi peminatnya sangat banyak untuk kalangan anak-anak. Apalagi sekarang melalui media mereka bisa nonton di YouTube atau melalui Instagram atau melalui Facebook bisa. Lalu kan sekarang lagi masa pandemi COVID. Menurut Mas Wiwit, apa dengan adanya COVID pesanan barongan yang dibuat ini berkurang? Kalau untuk masa pandemi memang secara tidak langsung memang kami mungkin pas awal-awal pandemi itu memang terasa perubahan antara sebelum sama waktu pandemi itu. Kami menurun pesanan, terutama yang untuk luar Jawa. Kita kan tidak bisa kirim ke luar Jawa dengan wujud barang. Kan waktu awal-awal pandemi itu kita tidak bisa kirim barang melalui kapal atau melalui itu, tidak bisa. Jadi secara otomatis memang menurun.
waktu pandemi itu menurun. Cuma kalau sekarang kita udah mulai berangsur-angsur menuju arah yang lebih baik. Karena dulu waktu pandemi itu kita enggak melulu bikin barongan, kita selalu berinovasi untuk mungkin buat makanan, karena kan yang laku waktu pandemi itu kan jenis makanan ya. Ya. Jadi kita bikin makanan, bahkan sampai sekarang itu warungnya masih berdiri sampai sekarang, masih jalan. Walaupun ini sudah barongan udah mulai rame lagi, makanan tetap jalan. Lalu untuk job itu bagaimana, Mas? Kalau job pementasan itu kita ikut pemerintah. Kadang ada sistem buka tutup dari pemerintah, ada kadang pembatasan lah, bahkan sampai penutupan dari pemerintah, tergantung jadwal dari pemerintah. Misalnya dibuka kita menerima job, kalau memang ditutup ya kita terpaksa tidak bisa menerima job. Jadi menunggu keputusan dari pemerintah. Dan apakah dari pemerintah daerah ada sumbangan untuk memberikan sedikit keringanan bagi para pekerja seni seperti ini? Kalau untuk bantuan ya, istilahnya bantuan gitu ya. Ya. Kalau memang bantuan kebetulan memang saya belum dapat, cuman ini bukan masalah kita dapat atau enggak kan sebenarnya, karena kan pemerintah juga jaringannya luas, ngopeni banyak masyarakat. Mungkin memang saya tidak terdata, kebetulan pas tidak terdata. Kalau mungkin saya terdata ya mungkin saya dapat. Cuman untuk saat ini memang saya tidak dapat, dan kita tidak mengharapkan itu untuk kita dapat, enggak. Cuman ya kita selalu berikhtiar lah, ikhtiar mandiri. Karena tidak semua masyarakat itu harus dapat kan, enggak. Kalau memang kita masih merasa kita mampu ya tidak usah mengharapkan untuk dapat ya. Tapi ya tidak apa-apa kalau memang kita pas terdata, mungkin saya juga dapat. Cuman untuk saat ini memang kami belum menerima bantuan. Cuman untuk keringanan mungkin banyak peraturan pemerintah yang secara tidak langsung memang meringankan untuk kita. Misalkan ada keringanan dari listrik, atau pun sudah termasuk bantuan juga dari pemerintah kan. Mungkin pemerintah punya kebijakan, kita diringankan dalam angsuran, itu juga termasuk bantuan buat kita. Memang untuk wujud uang atau itu kan ya bukan masalah itu, bukan masalah kita dapat atau enggak masalah. Yang penting kita masih dapat kebijakan pemerintah yang lain. Jadi untuk sekarang itu masih mengandalkan pembuatan barongan ini. Kalau pembuatan barongan saya masih mengandalkan, karena ini usaha inti dari UMKM kami kan. Ini usaha inti kita memang membuat barongan. Jadi barongan walaupun sepi atau rame kita tetap membuat, karena kita sasarannya bukan untuk pementasan atau enggak, kita sasarannya untuk mainan. Jadi walaupun dalam masa pandemi anak-anak tetap pengen bermain, jadi kita tetap laku lah, enggak walaupun berkurang ya tetap ada aja yang beli. Oke, sepertinya seperti itu dulu Mas, dan terima kasih. Nah, demikianlah perbincangan saya dengan Mas Wid selaku ketua dari sentra pembuatan barongan Haringgajaya ini. Nah, satu lagi, apa Mas Wid saran dan pesan untuk para pekerja seni yang sedang mengalami kondisi pada saat pandemi ini? Pesan-pesan dari kami mungkin ya kita tetap berkarya lah, tetap bekerja walaupun dalam keadaan pandemi. Saya rasa asal kita selalu berkarya dan bergerak, saya rasa kita selalu dapatkan hasilnya. Itu mungkin pesan dari saya. Yang pesan kedua, kita tetap menjaga kerukunan antara pekerja seni. Kita selalu kompak, selalu rukun, supaya ya demi kelancaran usaha kita masing-masing. Mungkin usaha kita kan sama ya, kadang mungkin untuk di Blora kan
sentranya memang sentra Barongan ya. Iya, betul. Mungkin banyak usaha yang sama, jadi supaya tidak ada kecemburuan sosial dari para pekerja seni atau pengrajin yang sama seperti Barongan seperti saya. Karena kita tetap rukun, tetap kerjasama, tetap semangat, tetap berkarya. Biasa. Tetap berkarya teman-teman. Meskipun di saat pandemi seperti ini, kalian harus tetap berkarya. Baiklah, demikian yang bisa saya laporkan dari Sentra Barongan Aringga Jaya melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.